Shalom, bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sampai pada kesempatan ini masih memungkinkan kita untuk dapat menikmati hari-hari hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Melalui kesempatan ini saya ingin mengajak kita bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menjadi kekuatan bagi kehidupan pribadi kita, yang saya ambil di dalam surat Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, saya ingin membawa kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu hidup yang disertai Tuhan. Sekali lagi, hidup yang disertai oleh Tuhan. Hidup yang disertai oleh Tuhan adalah kunci keamanan bagi hidup orang yang percaya kepada Kristus. Saya tidak menekankan di sini atau mengatakan bahwa orang yang disertai Tuhan pasti dijamin dengan kelimpahan. Orang yang disertai Tuhan pasti dijamin dengan kesuksesan, pasti dijamin dengan keberhasilan. Orang yang disertai Tuhan pasti bebas dari penyakit termasuk virus corona. Saya tidak menekankan seperti itu. Tetapi saya ingin tekankan bahwa orang yang hidupnya disertai oleh Tuhan pasti mendapat jaminan keamanan. Jaminan keamanan seperti apa yang saya maksudkan? Apakah aman terhadap serangan penyakit? Apakah aman terhadap kebutuhan jasmani sehari-hari? Atau aman terhadap serangan kematian melalui penyakit dan lain-lain yang bisa saja kita alami kapan saja? Bukan itu yang dimaksudkan dengan jaminan keamanan di sini. Namun yang dimaksudkan dengan jaminan keamanan di sini adalah jaminan damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang akan memelihara pikiran dan hati kita dalam Kristus Yesus di tengah-tengah situasi apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Orang yang pikiran dan hatinya tidak ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pasti stres dalam situasi dunia saat ini. Bukan cuma stres, tapi bisa saja bunuh diri. Sampai-sampai ada yang menyalahkan pemerintah, menyalahkan ini, menyalahkan itu dengan situasi dunia saat ini, secara khusus virus corona yang merajalela. Ada yang ribut sini, ribut sana. Kenapa ribut? Tidak dapat sembako, tidak dapat BLT. Ribut melulu. Bagaimana caranya agar kita tidak stres? Bagaimana caranya agar kita tetap tenang di tengah situasi dunia saat ini? Hal penting yang perlu kita renungkan bersama-sama
melalui pembacaan firman Tuhan tadi bahwa pikiran dan hati kita harus dijamin dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal di dalam Kristus Yesus, agar apapun yang terjadi, hati dan pikiran kita tetap tenang untuk melangkah dengan memandang kepada Tuhan. Bagaimana hati dan pikiran kita dipenuhi dengan damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Kita harus hidup disertai Tuhan. Hidup tanpa penyertaan Tuhan tak akan ada damai sejahtera. Menjadi pertanyaan, bagaimana agar hidup kita disertai Tuhan? Ada dua hal yang diajarkan oleh firman Tuhan berhubungan dengan pikiran dan berhubungan dengan kelakuan melalui pembacaan firman Tuhan Filipi 4 ayatnya yang ke-6 sampai pada ayatnya yang ke-9. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-8 di situ berbicara tentang pikiran, dan ayatnya yang ke-9 berbicara tentang kelakuan. Syarat agar kita disertai oleh Tuhan, yang pertama, pikirkanlah semua yang benar. Pikir semua yang mulia, pikirkanlah semua yang adil. Pikirkanlah semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang mendatangkan kebajikan, dan semua yang patut dipuji. Jangan berpikir yang tidak benar, jangan berpikir yang tidak mulia, jangan berpikir yang tidak adil, jangan berpikir yang najis atau tidak suci. Karena ketika kita berpikir tentang hal-hal yang tidak benar, yang tidak mulia, yang tidak adil, yang tidak suci, maka penyertaan Tuhan tidak akan menjadi bagian bagi kehidupan kita. Firman Tuhan menekankan di sini bahwa pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang adil, pikirkanlah yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang mendatangkan kebajikan, semua yang patut dipuji. Pikirkanlah itu. Dan yang kedua, berbicara tentang kelakuan. Apa yang kita harus lakukan agar kita disertai oleh Tuhan? Firman Tuhan mengatakan di dalam ayatnya yang ke-9 dari Filipi 4 bahwa lakukan apa yang telah kita pelajari, lakukan apa yang telah kita dengar, lakukan apa yang telah kita terima, lakukan apa yang telah kita lihat dari Kristus. Apa yang telah kita dengar, ya firman Tuhan. Apa yang selalu kita pelajari, ya tentunya firman Tuhan. Apa yang biasanya kita terima, ya tentunya firman Tuhan. Dan contoh kelakuan daripada Kristus itulah yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada jaminan di mana Allah akan menyertai kehidupan kita. Dan jika Tuhan menyertai kehidupan kita, maka ada hal penting yang tidak dimiliki oleh dunia. Tuhan akan memberikan kepada kita, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran. Dan ketika damai sejahtera Allah itu ada di dalam diri kita, ada di dalam hati dan pikiran kita, apapun situasi yang Tuhan izinkan untuk kita alami, kita akan tetap tenang, kita akan tetap memandang kepada Tuhan, tidak akan menyalahkan siapa-siapa, tidak akan stres, tidak akan bunuh diri. Kenapa? Ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ada di dalam hati dan pikiran kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menguatkan kita di tengah-tengah situasi yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Tuhan Yesus